Semua kita bersolawat kembali dalam keadaan apa aja, di tempat-tempat arisan ataupun di mana aja berada, kita tetap bersolawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguh Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, bersolawatlah kalian untuk Nabi, wasallimu taslima, ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ini surat Al-Ahzab ayat 56. Kemudian disusulkan man shalla alayya wahidatan, siapa yang berselawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi ashran, niscaya Allah berselawat kepadanya 10 kali, kepada orang yang berselawat kepada Nabi itu ya. Hadis riwayat Bukhari. Ada juga hadis riwayat An-Nasa'i ya, man shalla alayya sholatan wahidatan, siapa saja yang membaca sholawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi ashra sholawatin, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Wa huttat anhu ashru khati'atin, dan menghapus 10 dosanya. Wa rufi'at lahu ashru darajatin, dan mengangkat derajatnya 10 tingkatan. Jadi ada 10 keutamaannya dari membaca sholawat ini dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, mendapatkan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun. Sholatul Malikil Ghaffar ya, mendapatkan syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatun Nabiyil Mukhtar, mengikuti tradisi malaikat abrar ya, al-iqtida bil malaikatil abrar, membedakan diri dari orang munafik dan orang kafir. Mukhalafatul munafikin wal kufar ya, penghapusan kesalahan dan dosa ya, dan juga pemenuhan hajat dan harapan, penerangan lahir dan batin, keselamatan dari neraka, masuk ke dalam surga, salam dari Allah yang maha mulia dan kuasa. Luar biasa dulur. Buat Anda yang belum bersolawat, solawat dulu gitu ya. Saya bersolawat ini dengan hadrah tentunya ya, karena saya ada grup Darur Rahmah Al-Isham ala Isham. Isham itu ikatan seni hadrah ala Madura, dikeplak dulur, tak trak seperti itu, enak, tidak kalah dengan musik kuntulan ya, walaupun yang nempel cuma 2 atau 4 atau 5 ya, seperti itu dulur. Dan buat Anda ya, dan saya juga ya, kita lah dianjurkan membaca sholawat Nabi dalam kehidupan sehari-hari ya. Keutamaannya sangat penting, mulai dari menghapus dosa hingga terpenuhinya hajat ya, dan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW nantinya, seperti itu. Makanya jangan sungkan-sungkan untuk bersolawat ya, seperti itu ya. Kita dengarkan nanti musik solawatnya kami, hadrah kami, enak banget ya, timpalannya dengan putra saya sendiri ya, Mas Yoga Wahyu Utama. Anda bisa like and share dan subscribe bagi yang baru menemukan channelnya Ali Meji Martono ini ya.
sehingga membuat mewarnai hasanah hadrah sholawatan Anda ya. Jadi bukan hanya Al-Banjari, Al-Judori ataupun Al-Habsi ataupun al yang lainnya, tapi juga ada Al-Isham. Nah, seperti itu ya. Oke, luar biasa, apalagi kalau dibaca Kamis malam Jumat ya. Malam Jumat lah sampai hari Jumat. Luar biasa banget ya, Lur. Ya, pokoknya dekat-dekat dengan Nabi Muhammad lah dengan membaca sholawat seperti itu. Keutamaannya antum pasti tahu juga sebenarnya ya. Seperti itu. Ya, ada sih 10 waktu yang tepat untuk untuk membaca sholawat ini. Ya, diantaranya adalah sesudah adzan. Sesudah adzan itu diriwayatkan dalam hadis Imam Ahmad dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila kamu mendengar muadzin menyuruhkan adzan, maka jawablah dengan jawaban yang sama yang ia baca. Setelah selesai maka bersolawatlah kepadaku. Dalam hadis Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, Rasulullah SAW artinya aja ya, siapa aja yang ketika mendengar adzan atau iqamah berdoa, ya Allah, ya Tuhan, pemilik seruan yang sempurna ini, pemilik sholat yang akan dilaksanakan, limpahkanlah sholawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba sekaligus utusanmu, berikanlah kepadanya wasilah, keutamaan, derajat tinggi dan syafaat pada hari kiamat. Yaitu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah, seperti itu ya, wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah ya, yang biasa sambil baca itu ketika masuk dan keluar masjid ya. Itu dibaca juga ya, biar biar asik ya, biar dekatlah dengan Nabi Muhammad ya. Membaca sholawat ketika masuk atau keluar masjid ya, ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila masuk ke masjid ucapkanlah salam kepadaku. Sesudah itu hendaklah membaca Allahumma ftahli abwaba rahmatik ya, yang diajarkan ke kita begitu. Wahai Tuhanku, bukakanlah untukku segala pintu rahmatmu, dan apabila hendak keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik, wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu, limpahkan rahmatmu. Hadis riwayat Abu Daud. Sesudah membaca tasyahud akhir ya, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Selanjutnya ya, ketika sholat jenazah ya, itu harus ada membaca sholawatnya ya. Jadi melaksanakan sholat jenazah itu usolli ala hadzal mayyiti atau hadhil mayyitati ya, bertakbir. Sudah itu baca Fatihah ya, dengan tidak mengeraskan suaranya tentunya ya. Kemudian sesudah takbir membaca sholawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad, boleh itu aja, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang penting imamnya nggak cepat-cepat ya. Begitu sesudah sholawat, takbir lagi, takbir ketiga, baca doa itu ya dengan penuh keikhlasan untuk jenazah. Dalam sholat jenazah itu tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran selain Fatihah. Setelah itu bertakbir lalu memberi salam dengan suara yang tidak dikeraskan. Seperti itu dulur. Oke, luar biasa di luar. Salah satu
adab dalam berdoa, yaitu mengucapkan sholawat di awal dan akhirnya, ya. Seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya doa itu berhenti antara langit dan bumi, tiada naik barang sedikit pun daripadanya sehingga engkau bersolawat atas nabimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Ziarah ke makam Nabi Muhammad, ya itu dibaca juga, ya. Sabda Rasulullah, tiadalah seseorang maksudnya daripada kamu yang mengucapkan salam kepadaku, yaitu di sisi kuburku, melainkan Allah mengembalikan ruhku padaku untuk menjawab salammu itu. Hadis riwayat Abu Daud, ya. Ketika hendak memulai urusan penting, ya itu perlu, ya, setiap pekerjaan baik jika tidak dimulai dengan bersolat, maka pekerjaan atau urusan itu terputus dan hilang keberkahannya. Pada malam dan hari Jumat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah membaca sholawat pada malam Jumat dan siangnya, karena sholawat itu dikemukakan kepadaku. Hadis riwayat Al-Tabrani. Setiap memulai majelis, nah itu tidak duduk suatu kaum dalam satu majelis sedang mereka tidak berzikir dan tidak bersolawat, melainkan akan menderita kekurangan. Maka jika Allah menghendaki, niscaya Allah akan mengazab mereka, dan jika Allah menghendaki, niscaya akan mengampuni mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. Ketika dilanda kesulitan, itu juga dari Ubay bin Ka'ab, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya saya jadikan sholawat saya untuk engkau semua? Beliau menjawab, kalau demikian Allah akan memelihara engkau dari segala yang membimbangkanmu, baik mengenai duniamu maupun akhiratmu. Hadis riwayat Ahmad, ya. Bersolawat terus, ya. Berkat solawat corona minggat, berkat solawat hati bahagia senang, ya, dan kegundahan hilang. Seperti itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Mari sambil kita dengarkan hadrahnya juga, ya, buat Anda semuanya tentunya. Mantap banget.